perlu diketahui juga, jadi bukan berarti swasta ini pandang sebelah mata ya, enggak. Swasta ini juga punya potensi loh. Swasta ini juga punya skill yang dosen-dosennya atau tenaga pengajar itu juga sama rata dengan PTN aja. Bedanya adalah kalau swasta memang pilih swasta ya, kalau PTN kan memang dinaungi sama pemerintah gitu aja sebenarnya. Cuman untuk kualitas pendidikan itu sama. Hallo liebe Leute, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu meinem Video. Oke, halo Mas Ismi. Halo, Gimana Bagas. nih kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik. Gimana? Alhamdulillah. Bagas kabarnya gimana? Baik? Alhamdulillah aman-aman insyaallah. Ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan mengupas lebih jelas tentang kampus swasta nih. Dan kebetulan untuk pemateri kali ini yaitu Mas Ismi dari Universitas Pertamina. Oke, dimohon untuk perkenalan dulu dong Mas. Oke, boleh gitu ya. Halo teman-teman semua dan para penonton video konten dari Bagas nih. Kenalin, aku Afif. Aku dari Tegal. Universitasnya sekarang kuliah di Universitas Pertamina semester 8 nih. Gitu. Oke, Jurusan teknik perminyakan, guys. wih mantap, keren banget nih. Nah, oke kita langsung masuk aja nih ke pembahasan biar oke lah banget. Nah, kalau dari Mas sendiri ceritanya gimana Mas? Kok tiba-tiba itu lebih memilih untuk masuk kampus swasta gitu? Oke. Ya, cerita untuk masuk ke universitas swasta sebenarnya bukan cadangan sih, memang sudah terplanning juga. Kalau bisa dibilang cadangan mungkin bisa jadi salah satu opsi ya, opsi lain gitu selain ke PTN. Tapi aku nggak termasuk orang yang pengen ke PTK. Dulu aku SNM itu aku dapat kesempatan, terus daftar, kemudian SBM juga daftar, tapi SNM nggak masuk, SBM juga nggak masuk. Waktu itu aku ngincernya di universitas di UGM sama ITB gitu ya. Dan jurusannya memang kalau ITB lebih ke arah perminyakan karena aku fokusnya ke arah perminyakan seperti Oke, itu. oke, oke. Terus ada suatu ketika di mana kan aku waktu SMA itu ngekos gitu ya, dan bapak kosnya itu baik tuh. Bapaknya tuh sering nanyain ke anak-anak kosnya, "Kalian setelah SMA mau kemana nih?" gitu kan. Mau Oke. kuliah di mana, jurusan apa gitu. Kebetulan waktu itu si bapak ini dan aku sharing gitu, "Aku mau teknik perminyakan, Pak," gitu. Baru kepikiran di ITB sih. Bapaknya sharing ternyata tentang, "Oh itu ada universitas baru tuh, Universitas Pertamina," gitu ya. Itu yang rektornya itu keponakan bapak gitu, namanya Oh, Pak masuk. Amaloka, Oke. gitu kan. Wah, entah ini kayaknya kebetulan atau enggak, tapi aku yakin sih bukan kebetulan sih ya, karena memang aku yakin udah di garis tangan Tuhan lah, udah diarahkan ke sana gitu. Iya, kan. Oke, setelah itu dijelaskan tentang Universitas Pertamina gitu ya, aku cari-cari, Universitas Pertamina, apa sih Universitas Pertamina? Kan baru banget ya, aku cari, Oke. memang itu universitas baru, 2016 baru diresmikan gitu ya. Terus, oh iya Universitas Pertamina, kemudian, oh ini universitas swasta gitu ya. Ya udah deh, karena aku fokusku pertama kali adalah bukan universitasnya, tapi adalah jurusannya. Jadi ini juga penting nih buat teman-teman semua ya, buat adik-adik SMA, itu ketika teman-teman mau kuliah, coba tentukan dulu kalian tuh passion-nya di mana. Kalian tuh pengennya jurusan apa, kayak gitu. Jangan langsung berpikir, "Ah, aku pengen universitas ini ah," tapi nggak tahu kalian tuh mau jurusannya apa, bingung gitu. Nanti kalian Iya, nggak benar. terarah gitu. Kalian akan terombang-ambing ikuti ombak, ikuti arus dari teman-teman. Teman-temanku banyak di Universitas A, di PTN, di PTN A, di PTN B gitu. Tapi kalian nggak tahu passion kalian tuh apa, itu jangan sampai seperti itu. Itu sebagai contoh aja sih. Terus akhirnya ya udah aku daftar tuh SBM di ITB juga sama ujian mandiri, ujian masuk di Universitas Pertamina. Iya. Terus ujian-ujian selesai, alhamdulillah pengumuman dulu tuh di Universitas Pertamina, lolos sesuai Oh, dengan ekspektasi, mantap. dapat di teknik perminyakan kan. Aduh deg-degan Ih, banget tuh. keren. Alhamdulillah gitu ya. Pasti sebenarnya pertama kali ketika kita daftar kemudian lolos itu adalah senang dulu, "Wah, aku udah Iya, diterima betul. di universitas," gitu ya. Nah, Artinya betul. bisa melanjutkan pendidikan, itu poin pertamanya itu tuh. Nggak Betul. berpikir harus PTN, harus apa, enggak. Yang Enggak, penting betul. masuk dulu di mana gitu ya, universitas gitu.
Terus udah dapet nih, alhamdulillah sesuai dengan ekspektasi teknik perminyakan. Kayak gitu tuh. Oke. Nah, Terus gini Mas, kalau Mas sendiri nih, tadi kan kayak ibaratnya udah ikut juga yang namanya SNMPTN, SBMPTN kayak gitu. Terus kok dari Mas sendiri kenapa lebih memilih kampus swasta gitu Mas? oke. Kenapa aku milih kampus swasta? Sebenarnya ini nggak menjadi masalah ya bagi aku, karena yang aku pikirkan adalah jurusannya gitu. Iya. Universitasnya mau apa, itu adalah opsi kedua, itu adalah pola pikirku yang prinsip kedua lah. Prinsip pertama adalah jurusan, kedua adalah universitas. Jadi mau dimanapun aku universitasnya, tapi kalau jurusannya itu sesuai dengan yang aku inginkan, it's okay, aku akan jalan terus. Itu yang mendasari pertama kenapa aku milih ketika aku dapat di swasta ya, di Universitas Pertamina, aku langsung oke, aku di situ gitu. Selain dari nggak masuk di PTN ya, mungkin memang sebagian besar orang berpikir iya nggak masuk PTN akhirnya ke swasta. Tapi perlu diketahui juga, jadi bukan berarti swasta ini pandang sebelah mata ya, enggak. Swasta ini juga punya potensi loh. Swasta ini juga punya skill yang dosen-dosennya atau tenaga pengajar itu juga sama rata dengan PTN aja. Bedanya adalah kalau swasta memang pilih swasta ya, kalau PTN kan memang dinaungi sama pemerintah gitu aja sebenarnya. Cuman untuk kualitas pendidikan itu sama. Bahkan ya perlu teman-teman ketahui, di Universitas Pertamina itu sebagian besar dosen-dosennya itu dosen-dosen muda, dosen S2, S3 dari luar negeri gitu. Ya aku pun wow, nggak ini loh, maksudnya bukan main-main nih universitas ini nih, meskipun baru tapi mereka berani banyak berkorban gitu kayak dari tenaga pendidik, dosen dan sebagainya itu benar-benar berkualitas gitu dan friendly lah sama kita. Jadi kita ketika belajar tuh kita nyaman gitu dengan mereka. Kita manggilnya nggak Pak Bu tapi Mas Mbak seperti kakak kita sendiri gitu. Kalau kita belajar itu lebih enak di situ. Jadi itulah mendasari kenapa aku milih swasta karena dari jurusannya itu aku milih ke sana. Kayak gitu. Aku setuju banget sih sama pemikirannya Mas. Jadi kayak lebih diutamakan dulu tuh kita mau masuk jurusan apa nih. Kan kadang ada sebuah universitas yang memiliki sebuah spesifikalisasi tersendiri di jurusan tersebut. Kan udah jelas ya kalau perminyakan dan lain-lain kayak gitu kan ya emang lebih condong ya mana lagi kalau bukan Pertamina gitu ya arahnya gitu. Terus Betul, kan betul. jadi oke banget sih dalam berpandangan visioner ke depannya tuh udah tertata rapi sih. Oke sih banget sih Mas gitu. Jadi itu juga penting sih menurutku. Mungkin banyak teman-teman juga yang sekolah itu belum berpikir jauh ke depan, kayak masih, jadi aku mau mikirin 1 tahun ke depan dulu aku seperti apa gitu ya, aku abis ini mau kemana dulu. Belum berpikir jauh ke depan seperti apa. Itu is okay, memang itu wajar lah buat teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian punya pemikiran yang visioner, udah menata seperti itu jauh lebih bagus. Kalian tahu risiko. Dan perlu teman-teman tahu bahwa ketika kalian mau menentukan suatu pilihan, cobalah survei. Jadi kalian misalkan dari SMA kelas 12 mau lanjutin ke perguruan tinggi gitu. Kalian survei nih universitas mana yang kalian tuju, kemudian sesuai dengan passion kalian di jurusan apa gitu. Karena kan beberapa universitas ada yang memang nggak ada jurusan yang kalian inginkan gitu ya. Ya harus survei dulu tuh, terus perbandingan dan sebagainya itu perlu sih. Oke. Terus gini Mas, kalau Mas sendiri kenapa milihnya Universitas Pertamina Mas? Kenapa enggak Oke, Trisakti atau UPH atau apa gitu? oke, ya kalau dibandingkan dengan universitas lain ya, tadi pertama memang sebenarnya kalau teknik perminyakan tuh banyak ya, ada yang di swasta itu ada Universitas Pertamina, kemudian ada Trisakti, kemudian juga Akamigas, kemudian STT Migas, kemudian STEM Akamigas Balong, STEM Akamigas Cepu, banyak sih. Nah, tapi setelah aku tuh survei dulu. Ini di Trisakti tuh harganya berapa gitu ya. Kemudian di ini tuh seperti apa. Aku survei dulu tuh. Dan kenapa aku milih di Universitas Pertamina? Setelah aku survei tuh secara biaya gitu ya. Itu menurutku gak jauh beda loh ternyata dengan PTN. Kalau misalnya kita membandingkan waktu di tahunnya aku ya, aku belum survei sih yang di tahun sekarang tuh berapa biaya masuknya. Cuman
untuk SPP, aku yakin SPP-nya sama sih semuanya. Di tahun-tahun ke tahun pasti sama. Itu 10 juta loh, 10 juta per semester. Kalau misalnya dibandingkan dengan katakanlah ITB gitu ya, aku ambil asumsi ITB. Di ITB itu memang ada golongan-golongan yang memang Iya, dari berapa ratus ribu atau iya. berapa juta sampai dengan 10 bahkan 12,5 ada yang sampai 20 juta. Yang 20 juta mungkin SBM kali ya. Aku kurang tahu juga tuh. Ya range-nya segitulah. Ya kalau di Universitas Pertamina ini itu 10 juta semua jurusan itu 10 juta gitu. Jadi Oh, keren. jadi nggak ada pembedaan, semua jurusan tuh 10 juta SPP-nya. Mungkin berbedanya adalah di SPI-nya. SPI ini sumbangan infrastrukturnya di awal ketika masuk. Kalian masuk gelombang berapa? Itu yang berbeda di situ. Cuman SPP-nya buat setiap semester itu sama. Dan ketika aku tahu, itu berpikir, oh ternyata nggak mahal-mahal juga loh kalau misalnya dibandingkan dengan kayak Trisakti gitu. Trisakti ketika aku punya saudara nih Trisakti, dia masuk situ hampir 60 juta masuk ke situ. Gila. Itu perbandingannya jauh banget gitu kan. Akhirnya ya udah aku berpikir mungkin ini rezekiku di Universitas Pertamina gitu ya. Aku berpikir juga dengan biaya 10 juta is okay lah dibandingkan nggak jauh-jauh beda lah dengan PTN lain. Ada PTN juga yang harganya juga segitu, tapi memang kalau di PTN kan ada keunggulannya adalah bisa apa tuh namanya? Silang ya, subsidi silang ya. Seperti itu. Nah, akhirnya oke lah nggak apa-apa aku milih Universitas Pertamina. Di samping juga dengan harapan ketika aku masuk Universitas Pertamina nih bisa benar-benar terserap gitu ya. Mahasiswa-mahasiswa yang lulusan ini terserap ke Pertamina gitu. Dengan Nah, bayangan gitu. Gitu. ya, at least secara kalau gaji di BUMN gimana lah ya Mas, tahu sendiri lah. Ya, itulah. Teman-teman bisa survei sendiri lah. Gaji Nah, BUMN, gaji di Pertamina berapa ya responnya seperti itu. waduh. Terus kalau kuliah di swasta sendiri itu poin plus-plusnya itu apa aja gitu Mas? Bisa Poin jelaskan gitu. poin plus-plusnya ya. Oke. Ya, Tergantung dari daerah sih. Mungkin kayak orang-orang di Jakarta poin apa ya, poin plusnya adalah kalau dari segi teman-temannya mungkin cantik, ganteng dan sebagainya gitu. Ada yang yes. pemikirannya jauh lebih dewasa, ada yang memang ini gaya gaya bertemannya apa ya, asik nih dan sebagainya. Tergantung sih. Cuman kalau bisa aku highlight kelebihan dari swasta ini nggak jauh-jauh beda, maksudnya bisa bersaing gitu dengan PTN-PTN itu. Karena ya tadi setiap universitas itu punya kelebihannya. Mereka akan menunjukkan sisi kelebihan mereka gitu. Biar kenapa itu penting? Karena biar jadi branding kan. Artinya Iya, betul. bahwa lulusan-lulusan mereka itu juga baik gitu. Lulusan-lulusan mereka lulusan terbaik kayak gitu. Pasti kan semua universitas akan seperti itu. Iya, Nah, mungkin kelebihannya adalah itu sih, kayak mereka tetap memperbaiki kualitas dari tenaga pendidiknya juga, kemudian mahasiswa-mahasiswanya gitu. Terus kalau misalnya di Pertamina sendiri ya, yang iya, aku oke. ngambil dari Universitas Pertamina karena aku ada di sana. Kelebihan dari Universitas Pertamina sendiri adalah dekat dengan industrinya. Jarang ada universitas yang dekat dengan industrinya gitu. Artinya gini, Universitas Pertamina ini memang berdiri atas dasar kebutuhan dari Pertamina. Jadi jurusan-jurusan yang ada di Universitas Pertamina ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Pertamina, begitu. Oh, oke, oke. Kayak misalkan di jurusanku di fakultasku itu ada Fakultas Teknologi Eksplorasi Produksi. Di mana di fakultas tersebut itu meliputi 3 kurikulum studi, ada perminyakan, geologi, geofisika, yang mana tiga-tiganya itu berkaitan kalau di dalam industri di hulu migasnya gitu. Jadi Oke. semuanya akan berkaitan yang dibutuhkan sama Pertamina ya ada di Universitas Pertamina gitu. Itu dasarnya seperti itu. Kemudian kita lebih dekat sama industrinya, kita lebih dekat sama Universitas Pertaminanya. Jadi ketika kita misalkan mau mengajukan untuk kunjungan lapangan ke lapangan migas, itu lebih mudah. Kayak gitu. Jadi Iya, betul, karena kita betul. punya kedekatan khusus itu loh antara Universitas Pertamina dengan Pertamina sendiri. Kita mau kunjungan kemana? Kunjungan misalkan misalkan ke Pertamina Training Center atau ke lab mana gitu ya, atau misalkan ke lapangan geothermal, lapangan migas di mana? Di Cepu misalkan, Iya. di Pertamina EP atau di Pertamina Hulu Energi mana gitu ya. Itu jauh lebih mudah karena tadi ada kedekatan khusus antara Universitas Pertamina dengan Pertamina sendiri. Lebih-lebihnya adalah
sejauh aku ada di Universitas Pertamina ya, dan juga pengalaman-pengalaman, mungkin nggak semua juga bisa berkesempatan, tapi di Universitas Pertamina dan Teknik Perminyakan ini, ketika aku mau kerja praktek, ketika aku mau magang, itu seolah-olah mudah aja gitu. Jadi ada dosen punya channel di sini, kemudian dibantu. Jadi dosen punya kenalan di Pertamina Hulu Energi misalkan gitu ya. Pak ini mahasiswa saya mau magang, mahasiswa saya mau kerja praktek gitu. Udah itu banyak, jadi nggak cuma 1-2 orang, tapi sampai 30 mahasiswa masuk ke sana, magang ke sana. Itu benar-benar difasilitasi sama dosen-dosen kita gitu, sama Universitas Pertamina. Itu yang menjadikan aku, wah ini keren nih kalau kayak gini. Maksudnya teman-teman terjamin untuk aman lah kalau misalnya kerja praktek, magang, kemudian kunjungan lapangan dan sebagainya itu mudah menurut aku. Disupport sekali dengan sama Universitas Pertamina gitu. Oke, siap Mas. Kalau ngomongin stigma di masyarakat sendiri kan yang namanya kampus swasta, at least kan kayak jelas mahal, terus kayak bisa dibilang sebuah cadangan atau alternatif bagi yang nggak keterima di SNMPTN, SBMPTN, ataupun ujian mandiri. Kalau Mas sendiri menanggapi statement-statement di masyarakat kita yang terlalu mengglorifikasi sebuah PTN ataupun PTK, gimana itu Mas? Oke, mungkin aku bahas satu-satu ya. Tadi pertama berdasarkan stigma PTS itu identik dengan kata mahal gitu ya. Sebenarnya itu tergantung dari teman-teman masing-masing gitu. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin dari background-nya yang kaya itu oke lah bisa dibiayai sama orang tua. Atau kalian yang background-nya kurang mampu, itu bisa loh kalian mendapatkan beasiswa, beasiswa ekonomi, banyak ternyata. Jadi setiap universitas, terutama di Universitas Pertamina ya, itu kita itu menyediakan beasiswa ekonomi buat teman-teman yang memang kurang mampu gitu. Beasiswa ekonomi bisa 100% atau 50% tergantung dari nilai keekonomiannya apakah masuk kategori yang 100% atau 50%. Dan banyak kok teman-temanku juga yang dapat beasiswa tersebut. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mungkin dari segi finansial keluarga itu kayaknya kurang mampu, jangan khawatir karena banyak banget beasiswa. Ketika kalian masuk dulu. Habis itu kalian cari beasiswa. Banyak banget beasiswa. Yang jadi tantangan adalah bukan orang kaya, nggak misalnya latar belakangnya juga nggak nge-support untuk bantuan dari pemerintah yaitu beasiswa ekonomi. Itu yang susah. Teman-teman yang menengah, contohnya aku termasuk orang yang mungkin latar belakangnya menengah gitu, dari sisi keluarga adalah finansialnya menengah. Itu aku bingung nih. Biaya itu pas-pasan gitu kan. Iya, Aku berpikir, aduh gimana ya biar aku masih bisa kuliah tanpa ngerepotin orang tua nih gitu kan. Terus aku berpikir untuk, aduh kenapa nggak cari beasiswa ya? Aku cari beasiswa tuh. Semester pertama, 2 tahun pertama aku berusaha buat dapetin beasiswa. Itu dari beasiswa kampus. Ada beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan itu kita dilihat dari nilainya, IPK-nya, kemudian kegiatannya, kan aktif nggak di kegiatan, punya nilai keaktifan berapa, itu dibandingkan gitu. Tapi dari 2 tahun itu aku berjuang nggak dapat. Tapi alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang lain gitu. Ternyata ketika ada beasiswa dari Pertamina Foundation, itu beasiswa Sobat Bumi, aku daftar. Dan di situ aku terima dan alhamdulillah banget, senang banget aku bisa diterima di situ. Banyak banget manfaat yang bisa didapetin. Uang saku, bantuan pendidikan, kemudian ada merchandise dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dikasih materi kayak self improvement untuk improve diri, untuk pengembangan diri. Ternyata banyak banget manfaatnya ketika kita dapetin beasiswa. Selain membantu pendidikan kita ya, tapi untuk mengembangkan diri kita juga itu penting. Kayak di beasiswa Sobat Bumi ini, kita dituntut untuk aksi sosial. Kita berbaur ke masyarakat, membantu ke masyarakat, berbagi, aksi ke lingkungan, menanam, dan lain sebagainya. Kayak gitu-gitu. Dan itu yang menurutku menurutku bisa mengalahkan stigma dari orang-orang yang berpikir kuliah swasta itu mahal. Menurutku enggak. Tergantung dari teman-teman masing-masing. Kalian mau usaha atau enggak. Kalau kalian mau usaha, itu pasti bisa. Semua yang kalian lakukan itu terasa mudah. Intinya adalah usaha, doa itu penting kuncinya gitu. Jangan pernah lelah untuk berusaha. Gitu. Pasti banyak jalan kok.
Satu quotes yang mungkin aku selalu ingat adalah Tuhan Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita melebihi dari batas yang kita mampu gitu. Nah, Jadi betul. pasti Allah akan memberikan ujian sesuai dengan batas kemampuan kita. Gitu. Jadi percayalah ketika dihadapkan dengan suatu masalah, kalian hadapin. Karena Allah tahu kita bisa menghadapi itu. Tapi gimana caranya kita nih untuk menghadapi itu? Kita kuat nggak? Kita mau usaha nggak gitu? Itu poinnya. Kemudian yang kedua berpikir bahwa aduh PTS ini terbelakang, PTS ini kalah sama PTN. Enggak juga loh. Karena berdasarkan data ya yang ada di Kementerian Pendidikan Ristek Dikti gitu ya tentang perguruan tinggi, itu setiap tahunnya itu pemerintah melakukan klaster. Jadi ada klaster-klaster untuk perguruan tinggi. Kalau yang aku baca itu ada 5 klaster gitu. Klaster 1, 2 sampai dengan 5. Nah, untuk klaster 1 dan klaster 2 ini itu adalah klaster-klaster perguruan tinggi unggulan. Dan di klaster 1 dan 2 ini ternyata nggak cuma PTN doang loh yang masuk, bahkan PTS juga masuk kayak gitu. Kayak BINUS, UPH itu juga masuk. Jadi jangan jadi alasan kalau ketika kita masuk PTS kayak berpikir, aduh PTS ini terbelakang, PTS ini kalah sama PTN. Tapi berpikirnya adalah kitanya, dimanapun kita berada, dimanapun kita belajar, ketika kita memang bagus, pasti akan hasilnya juga baik gitu. Sebagai kalau kita mau asumsikan seperti emas deh. Emas dimanapun berada, di tempat terkotor pun dia berada, pasti dia akan selalu berharga, gitu. Ya, Jadi masuk, masuk. teman-teman semua harus kalau misalnya dibilang menentukan masa depan kalian dari tangan kalian sendiri. Jangan bergantung sama orang lain. Jadikanlah diri kalian itu emas. Gitu. Dimanapun tempatnya selalu berharga gitu. Selalu memberikan yang terbaik untuk orang lain gitu. Dan itu. Kemudian kalau misalnya kita mau dilihat dari prospek kerja gitu ya. Apakah PTS ini prospek kerjanya buruk daripada PTN? PTN ini menghasilkan lulusan yang langsung diterima kerjaan. Enggak juga ternyata. Ya, betul. Semua itu rezeki. Jadi belum tentu teman-temannya masuk PTN akan langsung diterima kerja Nah, dan dipandang baik daripada PTS. Tapi bukan semata-mata PTS juga terbelakang, PTS juga lebih baik gitu. Tapi berdasarkan kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita emang orangnya loyal, kita aktif di organisasi, kita berprestasi, kita punya soft skill, itu akan dilihat sama perusahaan-perusahaan gitu. Nggak cuma dengan IPK doang, tapi dengan skill kita yang kita punya, soft skill kita, berbicara, komunikasinya, cara berpikirnya, itu yang menjadikan kita dicari oleh perusahaan-perusahaan gitu. Itu poin pentingnya. Jadi jangan pernah berpikir PTS ini apalah, PTS itulah buruk dan sebagainya. Enggak. Karena yang menentukan itu kita sebenarnya. Oh, kayak teman-teman yang di PTN pun belum tentu dia bisa masuk ke perusahaan besar, belum tentu. Kalau misalkan dianya ngikutin teman-teman yang lain doang, nggak punya skill yang berbeda, ya nggak? Karena masuk. gini, kalau kita boleh milih menjadi paling pinter atau paling beda. Kalau aku menjadi paling beda, Yeah. walaupun aku nggak terlalu pinter gitu. Karena orang Indonesia, aku yakin Indonesia tuh orang pinter banyak. Tapi kalau semuanya orang pinter, ya saingannya banyak dong. Iya, betul. Ya nggak? Satu orang pinter yang terus 1.000 orang pinter gitu masuk ke satu perusahaan, ya mereka akan milih lah, oh ini orang-orang pinter semua nih, ya udah ambil aja gitu. Tapi kalau kalian berbeda berbeda dari 1.000 gitu ya, itu kalian akan dicari karena perbedaan itu yang menyebabkan kalian tuh jadi istimewa gitu. Siap, Jadi siap. nggak, kalau bisa dibilang nggak cuma pinter, tapi kalian punya kelebihan lain gitu yang bisa kalian unggulkan dari yang teman-teman yang lain. Aku punya ini loh, kayak gitu. Itu yang penting gitu. Oke, siap Mas. Terus kalau Mas sendiri ada wejangan tersendiri nggak buat teman-teman kita yang mungkin mau masuk swasta tapi mereka ragu untuk hal tersebut? Gimana Mas? Oke, untuk pesan ini ya, pesan buat teman-teman nih yang mau masuk perguruan tinggi swasta.
ketika kalian udah menentukan pilihan jurusannya apa, udah universitasnya bebas, kalian mau mana aja gitu. Pertama itu dulu, jurusannya dapat, universitasnya baru kalian cari apa. Kalaupun di PTN nggak dapet, pilihlah swasta, nggak apa-apa. Jangan menjadikan alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan ya ketika kalian dapat di swasta. Ketika kalian dapat di swasta, kalian pikirnya apa? Yang tantangannya kalian hadapi adalah biayanya tinggi. Ya kalian cari solusinya, beasiswa, cari beasiswa. Ketika beasiswa udah kalian cari, terus apa lagi yang kalian hadapin? Aduh, jenjang karir nih, pekerjaan nih. Seperti apa dunia pekerjaan? Terus kebutuhannya apa? Orang-orang seperti apa? Itu soft skill yang kalian tingkatkan. Gitu. Kalian mencoba untuk mensetarakan dengan teman-temannya di PTN, tapi kalian harus ada kelebihan di situ. Pertama kalian nentuin jurusan, kedua kalian harus hadapin apa yang kalian hadapin di perkuliahan di PTS itu. Kalau biasa biaya diselesaikan dengan cara beasiswa. Kalian berprestasi, kalian cari beasiswa. Banyak kok beasiswa, ada Tanoto, ada Pertamina Foundation, ada dari Kompas juga ada loh ternyata. Temanku juga pernah dapat yang di Kompas, beasiswa juara kayak gitu. Paragon dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tadi itu apa namanya? Ya hadepin lah apa yang kalian di dunia pekerjaan itu. Kalian harus jadi orang yang berbeda, punya skill tambahan. Gitu. Terus yang paling utama adalah yakin harus berani hadapin segala tantangan yang ada di depan kalian. Jangan pernah takut untuk menghantam terus. Semua hambatan itu harus dihadapin. Kalau kalian melemah, kalian maka masalah itu akan datang ke kalian terus, menghantui kalian. Tapi kalau kalian hadapin, masalah itu akan pergi. Gitu. Oke, makasih banget nih Mas. Aku sendiri kayak dapat banyak sekali nih kayak ilmu banget nih, ilmu hidup dalam menghadapi dunia perkuliahan ini dengan segala dinamikanya. Thanks banget nih Mas atas sharing-sharingnya. Oke. Siap, sama-sama. Aku juga senang bisa sharing sama teman-teman semua nih, penonton konten dari Bagas nih. Ini menurut aku edukatif banget guys. Kayak kita membuka insight bagi teman-teman siswa yang mungkin masih buta dengan kondisi perkuliahan seperti apa. Ini menjadi konten yang sangat bagus, bisa diangkat gitu. Oke Mas, siap. Terima kasih. Oke, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann und auf Wiedersehen.